Selamat pagi untuk semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ade Yudani. Saya adalah seorang penguji di bidang SPA level 2. Nah, di sini saya akan sedikit sharing tentang peraturan perundangan tentang sertifikasi kompetensi. Sebelum kita lanjut pada peraturan perundangan tentang sertifikasi kompetensi, di sini kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya sertifikasi kompetensi tersebut. Sertifikasi kompetensi itu adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional dan standar internasional. Sertifikasi kompetensi berkaitan dengan kompetensi atas keahlian yang lebih umum, sedangkan kompetensi dalam sertifikasi profesi dirancang untuk membangun suatu keahlian khusus. Walaupun secara konsep tidak ada yang lebih baik atau buruk antara sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi. Tetapi keikutsertaan sertifikasi di sini sangat bergantung pada kebutuhan masing-masing individu. Salah satu cara untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi ataupun sertifikasi profesi adalah melalui uji kompetensi atau juga dikenal sebagai asesmen kompetensi. Standar kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mana di sini mencakup ada 3 aspek atau ranah, ada 3 ranah di sini. Yang pertama itu adalah knowledge atau pengetahuan, kemudian ada skill atau keterampilan, kemudian di sini ada attitude atau sikap. Contoh di sini, pada saat kita melakukan asesmen, ada seorang ases, di mana ada seorang ases. Di sini mereka knowledge-nya sangat tinggi, tapi di satu sisi skill-nya kurang dari pencapaian. Di sini kita tidak bisa untuk merekomendasikan atau menyatakan seseorang tersebut kompeten di bidangnya. Dalam 3 ranah di sini itu semua harus sinergi. Pengetahuan, keterampilan, skill semua harus sinergi, yang mana itu kita ukur atau saat penguji menilai atau mengasesmen itu semua harus setara atau bersinergi. Pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian sikap-sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sini pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Di sini muncul pasal 6 mengenai sertifikasi. Ayat 1 itu menyebutkan sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Jadi di sini sertifikat yang diterima atau dikeluarkan oleh kita itu bersifat ijazah seumur hidup. Yang kedua, ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Yang ketiga, sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan atau di sini disebut LSK kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur oleh lanjut dengan peraturan pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 85 itu tentang Standar Nasional Pendidikan. Di sini pasal nomor 5 itu menyebutkan ada 3 ayat. Ayat 1 untuk mengukur dan menilai pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik atau program dan atau satuan pendidikan masyarakat dan membentuk lembaga evaluasi mandiri. Ayat 2 menyebutkan kelompok masyarakat yang dapat membentuk lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen, dan mandiri. Ayat 3 menyebutkan pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan kepada menteri. Jadi apapun kegiatan di sini ranahnya dilaporkan kepada menteri. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 89, itu ayat 1, pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan atau struktur kompetensi. Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Satuan Pendidikan Tinggi sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya berisi 1. Identitas peserta didik, 2. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya. Pernyataan tentang satuan kelulusan peserta didik untuk ujian nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan. Dan terakhir, pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 89 menyebutkan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui. Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Ayat 6, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 sekurang-kurangnya berisi identitas peserta didik, pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh uji kompetensinya oleh peserta didik beserta nilai akhirnya. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 90, 1. Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi oleh lembaga sertifikasi mandiri, profesi, atau profesi sesuai ketentuannya yang berlaku. Peserta didik pendidikan informal di sini dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku. Di sini jelas sekali apa tujuan pemerintah untuk membuat peraturan tentang perundangan uji kompetensi tersebut. Ini berikut beberapa keuntungan sertifikasi kompetensi. Yang satunya mempunyai bukti bahwa kompetensi yang dimiliki telah diakui
Kemudian bertambahnya nilai jual dalam rekrutmen tenaga kerja. Ketiga, kesempatan berkarir yang lebih besar. 4, mempunyai parameter yang jelas akan adanya keahlian dan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian, keuntungan yang didapatkan bagi perusahaan adalah 1. Produktivitas meningkat karena pekerja yang bersertifikat akan bekerja secara profesional. Yang kedua, mengurangi kesalahan kerja karena kerja yang bersertifikat telah kompeten di bidangnya. Ketiga, komitmen terhadap kualitas karena pekerja yang bersertifikat mampu bekerja sesuai dengan standar yang diberikan. 4, memudahkan dalam penerimaan karyawan. Baik, sekian dari saya. Itu semua sedikit sharing tentang peraturan perundangan tentang sertifikasi kompetensi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.